Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk dapat berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umatnya yang mendapatkan syafaatnya tiap akhir kelak. Amin. Bapak Ibu jamaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai pengajian Ahad pagi pada pagi hari ini, marilah kita tadarus Al-Quran bersama seperti biasanya. Untuk urutannya, yang pertama membaca ta'awuz, yang kedua membaca basmalah, dan yang ketiga membaca Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 114 sampai 116 beserta artinya. Bagi Bapak Ibu yang membawa mushaf Quran atau handphone yang ada aplikasi Qurannya, bisa dibuka terlebih dahulu. Bisa dimulai, Pak, Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi, aku berlindung kepada Allah, minasy syaitani, dari godaan syaitan, ar-rajim, yang terkutuk. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahmani, yang maha pengasih, Ar-Rahim, yang maha penyayang. Wa man azlamu, dan siapakah yang lebih zalim, mimman mana'a, daripada orang yang melarang, masajida lillahi, di dalam masjid-masjid Allah, ayyudhkara, untuk menyebut, fiha ismuhu, namanya, wasa'a fi kharabiha, dan berusaha untuk merobohkannya. Ulaika, mereka itu, makana, tidak pantas, lahum ayyadkhuluha, bagi mereka memasukinya, illa khaifin, kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Lahum fid dunya, di dunia mereka mendapat khizyu, kehinaan, walahum fil akhirati, dan di akhirat mendapat adzabun
Fa'ainama, kemanapun, tuwallu, kamu menghadap, fathamma wajhullah, di sanalah wajah kitab Allah. Innallaha wasi'un alim, sungguh Allah maha luas, maha mengetahui. Wa qalu, dan Yahudi dan Nasrani berkata, attakhadallahu waladan subhanah, Allah mempunyai anak, maha suci Allah dari mempunyai anak. Ballahu, bahkan miliknya lah, ma fis samawati wal ard, apa yang ada di langit dan di bumi. Kullun lahu qanitun, kepadanya semua tunduk. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga Bapak Ibu ingkang tasih wonten Jawi, kula aturi ingkang mlebet wonten dalem masjid saf-saf ingkang ngajeng dipun jangkep rumiyin. Salah pengawasan jam menika badhe kita wiwiti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah nabiyya ba'da rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, pujian syukur monggo kita sareng-sareng panjenengan doa Allah Subhanahu wa taala kang sampun maringi panjenengan kekuatan, kesehatan, kegiatan dan kesempatan sehingga kula panjenengan sami jam punika saged kendhat rawi pengawasan majelis insyaallah diberkati Allah. Shalawat ugi salam muga kalebet dhumateng baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kula panjenengan sami pikantuk syafaat dari umur ing yaumul akhir. Amin. Bapak Ibu jemaah pengawasan hati yang dipenuhi Allah, moga kita sareng-sareng kita pikan pengawasan yang menika kanthi wawasan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah jam menika sampun dumugi Ustaz Eko Tuwanto MBD ingkang badhe jaos pengawasan ing jam menika. Mila papan sawadar kula sumono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban
Bapak Ibu jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita perhatikan sejarah umat-umat terdahulu dan juga umat saat ini, kita akan dapati bahwa ternyata umur umat terdahulu itu lebih panjang, lebih lama. Kita lihat misalnya yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan tentang umur ibadahnya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Disebutkan alfa sanatin illa khamsina am. 1000 tahun kurang 50, berarti 950 tahun. 950 tahun ini adalah umur ibadah, bukan umur hidup. Umur ibadah. Jadi ibadahnya selama 950 tahun. Bandingkan dengan umur kita. Kata Rasulullah, amar ummati ma baina sittin wa sab'in wa qalla man tajuzu dzalika, kama qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit sekali yang dikasih bonus lebih dari itu. Jadi kalau jenengan yang sudah 70 lebih berarti sudah dapat bonus, luar biasa. Nah, kalau yang ini 60 sampai 70 tahun ini umur hidup. Ibadahnya berapa lama? Pendek sekali, karena taruhlah 60 tahun dipotong 15 tahun pertama itu sisa 45, dan 45 tahun umur kita yang tersisa itu sepertiganya untuk tidur, gitu. Tapi luar biasanya Bapak Ibu jemaah sekalian, luar biasanya Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang diberkahi. Umat yang diberkahi. Apa itu umat yang diberkahi? Umat yang kebaikannya banyak dan tetapnya kebaikan dan banyaknya kebaikan itu pada diri umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Dalam surat Al-An'am. Barang siapa yang melakukan suatu kebaikan, maka baginya pahala 10 kali lipat. Barang siapa yang melakukan suatu kebaikan, maka baginya pahala 10 kali lipat. Ini keistimewaan umat Muhammad. Melakukan suatu kebaikan, pahalanya minimal 10 kali lipat. Minimal. Kalau ada minimal apa ada maksimal? Kalau pahala nggak ada maksimalnya. Bi ghairi hisab, tak terbatas. Dalam ayat wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah masih melipat gandakan pahala bagi orang yang dikehendakinya. Tidak ada batasannya. Tapi minimalnya ada 10 kali lipat. Maka kita dapati misalnya puasa yang diwasiatkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah untuk puasa 3 hari dalam setiap bulan. 3 hari dalam setiap bulan itu yang penting 3 hari berurutan, tanggal 1, 2, 3 atau 4, 5, 6, 7, 8, 9, 21, 22, 23
Cuma kemudian muncul 3 hari berurutan yang paling baik, yang paling afdal adalah tanggal 13, 14, 15 yang kemudian kita kenal dengan istilah Ayyamul Bid. Oleh karena kebaikannya 10 kali lipat, maka puasa 3 hari sama dengan puasa 30 hari. Puasa 3 hari sama dengan puasa 1 bulan. Kalau rutin berarti 1 tahun puasa terus itu. Pahala yang luar biasa. Dalam riwayat disebutkan puasa 1 hari itu menjauhkan diri dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Kalau misalnya ini api kompor yang bosok-bosok itu, kita butuh jauh dari api itu berapa senti supaya tidak merasakan panas? 5 cm masih panas, tambah 10 cm, 30 cm masih panas, lebih jauh lagi 1 meter aman. Tapi kalau dari api neraka itu lebih, kalau cuma dari 10 cm 1 meter, kita minta dijauhkan kepada Allah Subhanahu wa taala diri kita dari api neraka sejauh timur dan barat. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Kalau cuma 1 hari itu baru 70 tahun. Kita butuh lebih jauh dari itu. Maka kita puasanya tidak cuma sehari. Contoh lain misalnya sholat maktubah, sholat yang diwajibkan. Berapa waktu dalam sehari? 5. Berarti puasanya sama dengan 50 kali. Sudah menyamai umatnya Nabi Musa alaihissalam. Kenapa? Karena umat Nabi Musa alaihissalam sehari semalam itu sholatnya 50 kali. Sholatnya 50 kali. Bayangkan kalau kita sholatnya 50 kali sehari. Makanya ketika Isra Mi'raj itu Rasulullah pulang turun dari Sidratul Muntaha ketemu Nabi Musa. Nasihat saran Nabi Musa adalah supaya balik lagi minta diringankan, dikurangi. Karena sudah diuji cobakan kepada orang-orang Yahudi, sholat sehari 50 kali balik loh. Tidak patuh, tidak tunduk. Apalagi umat Muhammad tidak lebih perkasa fisiknya daripada mereka. Dikurangi sampai 5 kali. Tapi yang 5 kali ini tidak kalah dengan mereka yang 50 kali. Karena umat Muhammad minimal 10 kali lipat. Itu belum kalau kita kemudian berfastabiqul khairat. Apa itu berfastabiqul khairat? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Khairat itu ulama ahli tafsir menyampaikan yang dimaksud adalah ibadah-ibadah nafilah, ibadah-ibadah sunnah, ibadah-ibadah tambahan, bukan yang wajib-wajib. Sebab yang wajib-wajib itu standar. Pernah orang itu bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, kalau saya yang wajib-wajib saya kerjakan, yang haram-haram saya tinggalkan, apa saya masuk surga?" Kata Rasulullah, "Iya, masuk surga." Orang itu mengatakan, "Wes, saya tidak akan tanya lagi. Cukup ini saja yang saya
wajib dikerjakan, haram tinggalkan, masuk surga. Nah, surga itu ada 100 tingkatan, Bapak Ibu. 100 tingkatan. Kalau yang kita kenal dengan 7 nama surga, 7 pintu surga. Tapi tingkatannya ada 100. Di tingkat mana kita berada, di antara yang menentukan adalah prestasi ibadah. Fastabiqul khairat, ibadah sunnah. Kalau yang wajib-wajib itu cuma tiket masuk surga, menentukan di level yang mana kita itu ibadah sunnah. Makanya ketika Rasulullah menyatakan afdalus siyam ba'da Ramadan siyam syahril muharram wa afdalus salat ba'dal maktubah salatul lail. Kama qala Rasulullah Muhammad SAW, sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa bulan Muharram, dan sebaik-baik sholat setelah yang wajib adalah sholat malam, sholat tahajud. Kemudian dalam ayat disebutkan maqamam mahmudah, aqimis sholat liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda. Yang pertama sholat malam, karena sholat malam itu mendirikan, menyampaikan kepada derajat yang mahmudah, level yang atas dalam surga itu. Kemudian qobliyah subuh, lebih baik daripada dunia beserta seluruh isinya. Itu adalah ibadah-ibadah sunnah yang kita sering terjebak dengan istilah fikih. Ibadah sunnah itu apa? Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa katanya. Padahal rugi. Yang tadi qobliyah subuh itu mestinya dapat pahala dunia beserta seluruh isinya. Bagi yang tidak mengerjakan, ya tidak dapat apa-apa. Bukan tidak apa-apa, tidak dapat apa-apa, rugi. Dan nanti di akhirat sana, ketika kita menerima catatan amaliyah, buku kita, prestasi ibadah kita, mayoritas penduduk mahsyar itu menyesal karena apa? Karena betapa banyaknya kesempatan-kesempatan berbuat baik yang disia-siakan. Dibuka catatan Ahad 7 Desember, bangun jam 3, tahajud orang dibuka gurdulanan HP. Dikasih waktu untuk tahajud, disia-siakan, menyesal sampai di sana. Dibuka qobliyah subuh orang, lah masuk buwe masbuk, menyesal itu. Pada subuh tadarus orang malah tidur lagi. Waduh. Banyaknya kebaikan-kebaikan yang tersia-siakan, yang disia-siakan, itu yang akan menjadi penyesalan manusia di padang mahsyar ketika menerima catatan amaliyahnya. Bahkan itu ada cerita begini, Bapak Ibu Jemaah sekalian. Orang masuk surga. Sampai di surga dapat pahala, bonus. Dia bicara, ini bonus apa ya? Rumah kula ibadah ning dunia guru pas-pasan. Kok entok bonus? Datanglah pelayannya kasih tahu, ini bonus dari doa-doa yang panjenengan panjatkan belum sempat Allah jawab ketika di dunia. Allah kasih bonus sekarang ini. Ini waktu jenengan doa
Ya Allah sembuhkanlah. Ikhlas. Dan dikasih sembuh. Sembuhnya besok. Besok sudah sembuh, doa lagi tidak? Tidak loh. Itu doanya cuma 1 hari. Maka dia menyesal. Ya Allah, seandainya dulu ketika di dunia setiap habis sholat saya berdoa dan terus tidak usah dikabulkan, kasih bonus saja sekarang, akan lebih baik. Ini sudah masuk surga masih menyesal gara-gara apa? Kurang banyak berdoa. Maka sekali lagi, doa itu kan sunnah toh. Tunggu yo ento ora yo ento sakarmu. Doa dapat pahala, tidak berdoa rugi. Melakukan ibadah sunnah dapat pahala, tidak melakukan ibadah sunnah rugi. Karena disitulah keberkahan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadarus baca Quran luar biasa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi menyebutkan, "Man qara'a harfan min kitabillahi azza wa jalla falahul hasanatu wal hasanatu bi asyri amsalha." Siapa yang membaca Al-Qur'an baginya 10 pahala setiap satu hurufnya. Alif lam mim. Bukan satu huruf tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim. Jadi alif lam mim itu pahalanya 30. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf? 19. Pahalanya 190. Al-Fatihah, amin sampai dolin amin itu berapa huruf? 313. 113. Jadi pahalanya berapa? 1130. 1130 pahala itu kita dapatkan karena membaca Al-Fatihah. Ya, kita membaca Al-Fatihah itu berapa menit? Gak nyampe 1 menit. Imam Masjidil Haram itu kalau jenengan dengarkan ketika membaca Al-Fatihah paling lama 40 detik. Artinya untuk mendapatkan pahala 1130 dengan membaca Al-Fatihah butuh waktu kurang dari 1 menit. Bayangkan kalau kita menyengaja menyiapkan waktu 30 menit saja bermuamalah dengan Al-Quran, entah itu pada subuhnya, entah itu pada maghribnya, baca Al-Quran. Berapa pahala itu? Banjir pahala. Gak cuma pahala banyak, banjir pahala. Itu baru membaca yang kalau bahasa dalam surah Al-Hajj itu, wa minan nasi ma ya'budullaha 'ala harf. Di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah hanya di bibir saja. Artinya apa? Hanya mengeluarkan bunyi huruf saja. Mungkin panjang pendeknya masih kurang pas, makhrajnya masih kurang tepat. Itu pahalanya sudah begitu. Apalagi kalau tadarusnya model kayak tadi itu. Baca ayatnya, baca artinya. Nanti kalau sudah per kata itu diartikan, baca artinya per ayat supaya paham. Oh ini tuh artinya. Karena kalau per kata itu sambungannya, kalimatnya tidak sama dengan susunan bahasa Indonesia. Nanti kalau ingin mendalami maknanya, kandungannya, bacanya per ruku. Per ruku itu kalau di mushaf yang Misri, Baghdadi, Al-Quran zaman dulu itu ada dari ngain ke ain. Dari ain ke ain itu 1 tema.
pertama ngajinya itu untuk paham. Kalau hanya baca yang tadi pahalanya besar, apalagi kalau bacanya sampai tahu artinya, apalagi kalau sampai paham isi kandungannya, apalagi level yang paling atas. Apa level paling atas membaca Al-Quran? Mengamalkan Al-Quran, itu level paling atas, pahalanya dahsyat lagi. Dan ada target-target tertentu. Kalau kita sampai pada target itu, kita akan mendapatkan pahala bonus. Pahala bonus. Misalnya seperti yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi juga, Rasulullah Muhammad SAW bertanya kepada para sahabatnya, bagaimana kalau kalian pulang dari sini tahu-tahu dapat hadiah di rumah 3 onta yang besar gemuk, apakah kalian mau menerimanya? Para sahabat menjawab, tentu Rasul. Pulang tahu-tahu dapat bonus 3 ekor unta yang besar. Kata Rasulullah Muhammad SAW berikutnya, 3 ayat yang kalian baca dalam sholat, pahalanya lebih baik daripada mendapatkan 3 unta yang besar gemuk itu. Berapa ayat? 3 ayat dalam sholat. Dan ini adalah ayat-ayat pilihan kita, ayat-ayat langganan kita, gitu. 3 ayat itu apa? Inna a'tayna wal 'asri idza jaa, langganan gitu. Jangan disepelekan, 3 ayat ini pahalanya karena dibaca dalam sholat lebih baik daripada 3 unta yang besar gemuk. Apalagi kalau Al-Qari'ah, berapa ayat Al-Qari'ah? 11 ayat, berarti 11 unta. Apalagi kalau Al-Baqarah, orang tekan, luar biasa. 1. Ada lagi target tertentu. Dalam riwayat disebutkan mi'atu ayat yaqra'uhu fi lailah khusiba qiyamul lail. 100 ayat. Siapa yang membaca 100 ayat dalam satu malam, dituliskan untuknya pahala seperti orang sholat semalam suntuk. Sholat malam semalam suntuk, dari awal malam dia jam-jam 8 itu sampai akhir malam jam-jam 3. Dari jam 8 sampai jam 3 pagi. Pernah sholat selama itu? Saya enggak. Tapi pahalanya bisa kita dapatkan dengan membaca 100 ayat. 100 ayat itu enggak lama, enggak banyak. Paling-paling cuma 3 lembar saja. Apalagi kalau ayatnya yang besar itu yang juz-juz 25, 26, itu pendek-pendek gitu. Seperti itu Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah Muhammad SAW memotivasi kita untuk mencapai keberkahan. Jadi berkah itu apa? Banyaknya kebaikan dan tetapnya kebaikan itu kita bisa mendapatkannya iya kalau berusaha. Kalau tidak ada usaha, ya tidak dapat. Pahala membaca Al-Quran begitu dingin kalau baca, kalau nggak baca nggak dapat. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau iman silakan, yang mau kufur juga silakan. Kita diberi fasilitas keberkahan ini supaya masuk surga itu paling dulu daripada umat-umat yang terdahulu. Makanya
masuk neraka juga masuk neraka paling duluan. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Termasuk kita hadir di majelis taklim ini luar biasa. Kata Rasulullah, "Ma'abaidin min buyutillah yatadarasuna kitabullah bi illa nazalat alaihim sakinah wa khasyathumur rahmah wa hafathumul malaikah." Tidak ada satu rumah dari rumah-rumah Allah, masjid maksudnya, yang di dalamnya dibacakan ayat Al-Quran, dikaji, dipahami, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan, ketentraman, ketenangan hidup, ketenangan hidup. Kalau kami di pondok saya itu Al-Mujahidin, santri-santri itu kalau habis subuh tadarus baca Quran, paling-paling 10 menit kemudian langsung tenang. Awalnya auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, terus tadarus 10 kemudian tenang betul ya. Tidur ya karena tenang itu. Kemudian wa khasyathumur rahmah, diliputi kasih sayang, wa hafathumul malaikah, dan dikelilingi oleh malaikat. Malaikat itu tidak hanya sekedar mengelilingi, hadir, meliputi, tapi mereka juga berdoa, mendoakan kita. Allahumma fir lahum wa Allahumma arhamhum. Ya Allah, ampuni dosa-dosa mereka. Ya Allah, sayangi mereka. Kita ini didoakan malaikat, makhluk Allah yang tidak pernah berbuat dosa. Didoakan supaya apa? Ya Allah, ampuni dosa-dosanya. Ya Allah, sayangi mereka. Minimal kita hadir di majelis taklim ini, 1, dapat ketenangan, 2, dapat doa malaikat. Luar biasa. Maka beruntunglah kita yang hadir, dan kita hadir ini adalah pilihan Allah. Luar biasa. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengisyaratkan di dalam setiap kalimat thayyibah yang kita lantunkan itu keberkahan yang luar biasa. Dalam hadis disebutkan, siapa yang menyatakan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dalam sehari 100 kali, maka Allah catatkan untuknya pahala seperti orang yang membebaskan 10 budak. Dia mendapatkan 100 kebaikan, dihapus 100 kesalahannya, dosa-dosanya, dan juga dia mendapatkan pahala bonus seperti orang yang membebaskan 10 budak. Ini luar biasa. Waktu itu ya kita sekarang nggak ada budak. Waktu itu awal-awal Islam, setiap kafarah, hampir setiap kafarah penebusan dosa adalah membebaskan budak, dan itu adalah pahala yang luar biasa. Utsman bin Affan dalam riwayat disebutkan setiap hari Jumat membebaskan 1 budak. Ada budak dibeli kemudian dibebaskan, ada budak dibeli dibebaskan setiap Jumat seumur hidup. Apalagi menjelang ketika beliau memegang tampuk kekuasaan menjadi khalifah, beliau seperti itu yang dilakukan setiap hari Jumat. Kemudian ada hadis Rasulullah Muhammad SAW menyatakan kalimatani khafifatani fil lisan, sakilatani fil mizan, habibatani ila rahman.
Dua kalimat yang sangat mudah di lisan dan ucapkan, tapi di akhirat timbangannya sangat berat, dan itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Satu kali diucapkan dapat pahala dapat pahala yang sangat berat timbangannya. Bagaimana kalau 2 kali? Ya 2 kali timbangan. Bagaimana kalau 10 kali? Ya 10 kali timbangan. Coba kalau 1 menit kita ulangi subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, sambil dengan nanti praktekan sambil pulang ke rumah itu subhanallah wa bihamdi. 1 menit itu berapa kali? Lebih 30 kali. Berarti dapat pahala 30 kali timbangan yang sangat berat. Sangat beratnya itu seberapa Allah bagus. Yang penting Allah sudah jelaskan sangat berat dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW mengisyaratkan siapa yang mendoakan satu kebaikan bagi saudaranya, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Kita doakan 1 kali orang, kita dapatkan pahala 1. Bagaimana kalau kita mendoakannya 10 kali? 10. Bagaimana kalau kita mendoakan orang 1 miliar? Berapa pahalanya? 1 miliar. Berapa lama waktu dibutuhkan untuk mendoakan orang 1 miliar itu? Dan lebih dari 1 menit, bahkan tidak lebih dari setengah menit. Buktikan. Allahumma fir, ya Allah ampun, lil muslimin wal muslimat, seluruh manusia yang muslim, orang Islam. Berapa banyak orang Islam? Lebih dari 1 miliar. Wal mu'minina wal mu'minat, orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, al-ahya'i minhum, yang masih hidup dan yang sudah. Berapa dapat kita pahala itu? Luar biasa. Pahala yang sangat banyak, kurang dari setengah menit. Bahkan kalau kita sadari dalam salat kita, at-tahiyatulillahi wa salawatu thayyibat, terus at-tahiyatulillahi wa salawatu thayyibat, terus assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera untuk wahai Nabi, keberkahan dan keselamatan, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga terlimpah kepada. Kalau kita mendoakan Nabi, pahalanya 10, karena Rasulullah menyatakan man shalla alaihi sholatan sallallahu alaihi asyran. Siapa yang mendoakan 1 kali kepada aku, Allah membalasnya 10 kali lipat. Tapi kalimat setelah itu apa? Assalamu alaina, salam sejahtera untuk kita semua yang hadir di sini ikut sholat berjamaah. Makanya kalau sholat berjamaah, jamaahnya banyak, pahalanya banyak, menyesuaikan. Kalau pahalanya apa? Kalau jamaahnya kurang banyak, ya pahalanya kurang banyak. Kalimat berikutnya bagaimana? Wa ala ibadillahi sholihin, salam sejahtera juga untuk hamba-hamba Allah yang saleh. Pertanyaannya, hamba-hamba Allah yang saleh itu banyaknya berapa? Tak terhingga. Pokoknya semua hamba Allah yang soleh dapat doa jenengan dalam sholat. Luar biasa. Dan jenengan juga dapat pahala karena mendoakan hamba-hamba Allah yang soleh. Luar biasa. Maka hadirkan hati kita ketika kita berdoa. Pagi-pagi saya simak di sini doa luar biasa di setel.
lahir batin gitu. Lahirnya sehat, batinnya juga sehat, kantongnya juga sehat gitu kalau bahasanya Yusuf Mansur. Dunia dan akhirat. Allahumma afini bi badani, ya Allah, minta dalam badanku kesehatan, keselamatan, kesejahteraan lahir batin. Allahumma afini fi samai, Allahumma afini fi basari. Kemudian minta perlindungan, ya Allah jagalah dari atas, dari bawah, dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang, dari bawah. Uhtala min tahti, jangan sampai saya tersambar kena musibah dari bawah, kesandung atau terpleset dan sebagainya. Doa yang luar biasa. Jamaah sekalian rahimani wa rahmatullah. Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menjanjikan keberkahan, kebaikan yang banyak pada tempat-tempat yang telah Allah tentukan. Salat di rumah dapat 1 pahala, kalau berjamaah di masjid dapat 27. 27 itu 27 darajat. Darajat itu saya lebih senang kalau artinya pangkat. Jadi misalnya kalau kita sholat itu menghadirkan hati kita menghadap Allah sempurna, syarat rukun dipenuhi, kewajiban sholat dilaksanakan, layak untuk dapat pahala 1 kilo emas. Kalau di rumah sendiri dapat pahala 1 kilo emas. Kalau di masjid ini berarti 27 kilo emas. Itu kalau kali. Kalau pangkat itu berarti 1000 gram. Pangkat 27. 1000 kali 1000 kali 1000 kali 1000. Kalkulator ora iso ngitung. Saking banyak. Maka aku ning omah wae lah lebih khusyuk daripada jamaah di masjid. Keliru. Karena prinsip kita adalah fastabiqul khairat. Apalagi kalau sholatnya di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram. Di Masjid Nabawi itu kata Rasulullah 1000 kali lipat. Kita sholat zuhur 1 kali di sana sama dengan 1000 kali sholat zuhur di sini. Kalau bisa lengkap subuh, zuhur, asar, maghrib, isya di sana, sehari di sana sama dengan 1000 hari di sini. Biasanya umroh itu 5 hari, 5 hari di sana sama dengan 5000 hari di sini. Pertanyaannya 5000 hari berapa tahun? 13 tahun. Lumayan itu. 5 hari sama dengan 13 tahun. Apalagi kemudian di Masjidil Haram 5 hari di sana sama dengan 500 hari di sini. 500.000 hari di sini. 500.000 hari berapa tahun? 1300 tahun. Sudah mengalahkan ibadahnya umat Nabi Nuh yang cuma 950 tahun. Makanya layak umat Muhammad masuk surga lebih dulu daripada umat Nabi Nuh. Naik dilakoni. Masalahnya sekarang kalau kesana itu sing digoleki ukur pasar. Sampai di Mekah goleki pasar nek kene wae pasar. Sing digoleki klambi nek kene yo klambi. Sing digoleki akeh nek kene yo akeh. Keliru gitu. Harusnya yang dimaksimalkan, yang diprioritaskan adalah ibadah kita. Di samping tempat-tempat yang penuh barokah, Allah juga siapkan waktu-waktu yang barokah. Setiap tahun ada bulan Ramadan, bulan penuh barokah. Setiap pekan ada hari yang barokah, hari Jumat. Siapa yang datang di waktu awal ke masjid untuk sholat Jumat, maka baginya pahala Jumatan plus pahala bonus
kurban 1 ekor unta yang besar. Yang datang kedua, waktu yang kedua kurban sapi, kambing, ayam, telur. Yang datang di waktu kelima, pertanyaannya, bapak-bapak datang ke Jumatan jam berapa? Nunggu enggal-enggal azan kelawe. Harusnya fastabiqul khairat ngenteni kowe. Jam piro iki? Jam 11. Ngopi sih. Padahal kalau kita di Mekah sana itu jam 10 berangkat Jumat masih bisa masuk masjid enggak bisa. Karena mereka fastabiqul khairat gitu. Kita harus maka tengah rolas saya jembar masjid. Luar biasa. Okay. Kemudian setiap hari ada waktu barokah. Kapan? Sepertiga malam yang akhir. Ada riwayat ini. Man roha man roha minami. Kalau bahasa Banyumas sapa wonge sing ngelilir kok belum bangun baru ngelilir, terjaga. Siapa yang terjaga dari tidurnya? Siapa yang terjaga dari tidurnya? Belum bangun, masih terjaga. Kemudian langsung connect dengan Allah, zikir. Bagaimana zikirnya? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa la ilaha illallah, wa la syarika lah, lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma firli, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Kalau dia doa lagi, maka Allah kabulkan doanya. Kalau kemudian dia bangun, bangun sholat, maka Allah akan terima sholatnya. Syaratnya apa tadi? Ngelilir langsung connect dengan Allah, zikir langsung dengan Allah. Tapi kalau ngelilir ke awenan sih, sopo sing WA, mau coba ngantek kesel lagi nembe. Oh iya urung mau yang tadi tidak berlaku. Maka kata Imam Masjidil Haram Syekh Sudes, kita hidup di zaman yang sulit. Karena apa? Karena tidak lepas dari apa ini bikin rusak akhirat katanya kan. Beliau yang bilang saya cuma menukil fitnah yang luar biasa. Harusnya dapat pahala ini gara-gara HP hilang. Harusnya dapat pahalanya tetap gara-gara HP pahalanya hilang dan sebagainya. Nah, inilah cara-cara yang diajarkan oleh Islam agama kita untuk mendapatkan keberkahan, kebaikan. Pada diri Rasulullah Muhammad SAW itu ada keberkahan, iya, tapi sifatnya khusus dan tidak bisa disematkan untuk kita. Contoh, Rasulullah itu kalau pas gilirannya Ibunda Sofia istri Rasulullah datang ke rumahnya, yang pertama kali dilakukan adalah ngelap keringatnya Nabi. Keringatnya Nabi dilap, kemudian diperas, disimpan di dalam sebuah botol. Ketika Rasulullah sudah meninggal, keringatnya Nabi yang disimpan oleh beliau dijadikan parfum untuk minyak wangi. Keringatnya, jangan coba-coba keringat saya, karena yang demikian khusus untuk Nabi. Keringat Nabi memang harum, keringat saya coro banyu masih bajin. Sahabat-sahabat yang waktu Rasulullah masih hidup, masih kecil, ada Ibnu Mas'ud,
ada Anas, termasuk Abu Hurairah karena beliau tidak punya rumah, itu tidurnya di depan pintu rumah Nabi. Tidurnya di mana? Di depan pintu rumah Nabi. Biar apa? Biar kalau Nabi bangun mau tahajud keluar rumah wudu diinjak sama Nabi, terus ikut sholat bareng, sholat malam. Jangan coba-coba tidur di depan pintu rumah saya. Diinjak-injak. Ibnu Mas'ud, pelayan Rasulullah, itu kalau menyiapkan air wudu bawanya 2 ember. Ember yang pertama isi air untuk wudu Rasulullah, ember kedua kosong untuk nadai bekas tilas wudunya Nabi. Bekas wudunya Nabi dipakai wudu lagi oleh Ibnu Mas'ud. Kalau saya wudu nggak usah dinadai, karena bekas wudu saya tidak sama bekas wudunya Nabi. Ya demikian keberkahan ia, tapi sifatnya khusus untuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang namanya berkah itu artinya adalah banyaknya kebaikan dan tetapnya kebaikan itu kita bisa raih dengan prestasi ibadah kalau kita kerjakan. Kalau tidak ya tidak dapat apa-apa, bahkan malah rugi. Allah Subhanahu Wa Taala memotivasi kita dengan fastabiqul khairat, dan itu harus menjadi prinsip dalam hidup kita. Ada kebaikan kerjakan, jangan sampai ada banyak kebaikan justru malah disia-siakan, karena itu akan menjadi kerugian dan itu akan menjadi penyesalan kita nanti di akhir. Allah Subhanahu Wa Taala sengaja menyiapkan keberkahan-keberkahan ini untuk kita supaya kita bisa mengungguli umat-umat terdahulu. Bahkan Rasulullah pernah cerita nanti di penduduk surga itu kalau suruh baris di sok-sokan itu ada 120 sok. Dari 120 sok itu 80 sok, 80 baris adalah umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk yang ada di sok 80. Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan urusan kita, mudah di dalam kita melaksanakan perintah Allah, dan juga mudah di dalam kita meninggalkan larangan Allah. Semoga Allah tetapkan kita termasuk hamba-hambanya yang bertakwa. Allah selamatkan kita dari kobaran api neraka, dan semoga Allah kumpulkan kita semuanya di dalam surganya yang penuh dengan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mohon waktu sebentar, ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, dengan adanya musibah yang menimpa warga kita di Sumatera, sehingga kita akan berupaya untuk mengumpulkan donasi semampunya, sasarannya untuk kita jadikan tadi kita kirim ke lokasi. Jadi pada Bapak Ibu yang berkenan untuk ikut membantu musibah yang dialami oleh warga kita di Sumatera, bisa hari Ahad ataupun kapanpun, bisa lewat pada bendera Mas Danang Mas Agung ataupun ditransfer pada Sumatera Wijaya. Kemudian yang kedua kalinya, untuk adik-adik pengasuh TK dan SD Muhammadiyah ketiga-tiganya, kami undang besok Ahad depan waktu hadir. Insya Allah nanti akan kita salurkan infak yang sudah kita terima dari donatur. Jadi kita undang sekaligus, nanti habis PAP akan kita sampaikan infak ya sekedar STIP bagi adik-adik kita yang mengasuh di TK maupun di Muhammadiyah tiga-tiganya. Kemudian yang ketiga kalinya, bahwa hari ini nanti ada undangan lintas cabang, untuk itu udah ranting yang bisa terhadir. Nanti mohon jam 8:30 atau hadir di BMT Dalayan Sani, Wonosari. Nanti bersama dengan kami untuk bisa di sana. Kemudian nanti kalau PCM kami dan sekretaris yang akan hadir karena wajib hadir ketua dan sekretaris. Kemudian yang keempat kalinya, bahwa kita mendapat undangan untuk milad Muhammadiyah di Kabupaten Kudul gerak jalan. Kami mohon pada ranting dan gabah guru TKP ataupun dari SD Muhammadiyah nanti bisa mengirimkan 1 regu untuk bisa mengikuti gerak jalan tanggal 13 hari Sabtu jam 6.30. Kami dari pimpinan cabang hanya bisa menunjukkan 1 regu yang sudah ada sekedar bantuan transport, namun untuk yang lain nanti adalah biaya sendiri. Jadi sekali lagi, untuk kegiatan gerak jalan tanggal 13, kami mohon pada ranting yang mungkin berkenan untuk mengikuti ini dipersilakan nanti mendaftar, kemudian nanti kita hadir di hari Sabtu tanggal 13 jam 6.30 di komplek Masjid Al-Ikhlas, Masjid Agung Ikhlas Wonosari, dengan biaya sendiri. Banyak dompet yang menarik bagi peserta yang nanti bisa juara. Demikian informasi yang disampaikan. Sekali lagi, untuk donasi membantu warga kita yang kena musibah di Sumatera, kami harapkan dari rekan-rekan dari warga Muhammadiyah bisa lewat Mas Agung, Mas Danang ataupun transfer ke relasi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan Bapak Ibu, mohon saking pimpinan cabang Muhammadiyah Karangmojo, monggo kita akhiri pembahasan jam menika kanthi wawasan alhamdulillah doa untuk kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari sundur nasrul bin Allah fadhkar bapak sunni fastabikul khairat.